Dia buat dia pakaian dia sarung yang biasa aja. Tapi kalau buat orang sedekahnya kayak begitu. Gitu coy, jangan hitung-hitungan lo. Nggak boleh. Berarti harus begitu ya. Berarti NMAX CD kasih ya. Iya coy, X-Max lu kasih nih di lampu merah nih, ada manusia silver. Kasih aja sama BKB. Kan posisi atu-atunya. Posisi atu-atu. Posisi atu-atunya. Emang kenapa enggak? Gue tanya emang kenapa? Makanya gue seneng deh gitu-gituin. Gila. Ibaratnya kayak kita sakit aja, ngegugurin dosa. Gila. Nih gue emang selalu bukan apa yang gue omongin. Mungkin orang ngeliatnya remeh, tapi Benar. bukan ngomong jawab bener ya. Iya. Itu sombong, tapi lu sombong. Bukan gue ya, bukan Iya. ya. Jojo ya tuh. Nah, kata Nabi tidaklah satu orang ditimpa sakit, demam, atau pusing kepalanya melainkan sebagai penghapus dosanya dia. Suruh Sambil tarik. Kayaknya dot soka maksudnya. Tahu. Sampai narik banget sampai menghayati banget. Tapi kalau misalnya berbuat kebaikan untuk sombong, tapi maksudnya kan karena beda Jo, sombong dan menginspirasi orang. Misal, gue habis sedekah, gue posting. Nah, kan persepsi orang beda tuh. Wah, ini ria nih. Satu lagi ada yang enggak kok, dia menginspirasi biar orang untuk nyumbang juga. Nah, itu gimana tuh? Kalau orang yang bersangka buruk bilang, ini pertama kita kenain hukum orang yang posting dulu. Ya Allah, saya mau posting ini untuk berbagi kebahagiaan. Semoga ada yang ngikutin amal kebaikan saya ini. Lo posting. Tek. Masalah ria kan urusan lu sama Allah tuh kan. Nggak ada yang tahu, manusia nggak ada yang boleh menilai. Ada orang, ya ria banget nih orang nih, begitu. Dia kena hukum dosa sangka buruk. Maka dia bisa pahalanya dia bisa beralih ke lo yang posting. Taktik gue pakai lagi tuh. Dia triknya banyak sih. Gue cek dulu. Streetball tapi pahala. Karena dia bersangka buruk. Dia bersangka buruk. Tapi kan beda gimana ya Jo? Yang menilai kan orang kadang-kadang tuh kita nggak bisa nahan diri untuk orang kayak, ini ngapain sih ini posting-posting gitu. Norak amat lu gitu. Nggak bisa nahan tuh kita yang ngomong gitu. Nih, ambil hikmahnya aja nih ya, di zaman Nabi pernah kejadian kayak gini. Dulu kan misalnya sahabat Nabi itu dakwah. Dia kan azan dulu kan. Azan untuk ngasih tahu menyeru Islam. Kalau misalnya nggak mau, ya udah lu hidup dalam pemerintahan Islam. Ada namanya jizyah. Jizyah itu kayak semacam zakat yang digunakan untuk kemaslahatan umat gitu. Itu hanya boleh digunakan ke kayak semacam zakat tuh ke dalam 8 golongan itu. Kalau bedanya sama pajak, kalau pajak tuh lo bisa buat salurin ke BUMN, bikin acara gitu-gitu. Kalau dalam zakat nggak boleh kayak begitu digunain itu. Digunainnya untuk fakir, miskin, gorimin, orang yang punya utang, mualaf, ibnu sabil. Itu ada 8 golongan tuh. Yang termasuk orang yang mengelola zakat dapat 1/8 bagian. Ya kan? Nah, ketika itu diseru dakwah nggak mau. Terus akhirnya perang tuh. Perang, karena ini orang-orang zolim nih orang-orang nih. Perang gitu Mas. Ada satu orang, ketika perang nih ada sama satu orang baru masuk Islam dia. Ketika dia mau udah jatuh nih musuhnya ini, dia ngucapin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata Nabi, siapa yang ngucapin la ilaha illallah muhammadar rasulullah, maka hartanya, dirinya, darahnya haram untuk ditumpahkan. Kata Nabi begitu. Kalau orang udah ngucap la ilaha illallah, artinya udah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, lo nggak boleh apa-apain dia gitu. Kata Nabi kan. Tapi orang ini berasumsi dia begitu karena terdesak. Akhirnya Madi ditebas tetap. Ada yang ngelihat diaduin ke Nabi.
Ya Rasulullah, dia berbuat seperti ini. Dia bilang gini, kenapa kamu berbuat seperti itu? Ya Rasulullah, saya yakin, sangat yakin sekali, kata dia gitu. Saya sangat yakin sekali bahwa orang ini dalam keadaan terdesak mengucapkan syahadat itu, katanya. Kata Nabi apa? Emang kamu udah belah hatinya, udah lihat isi hatinya, katanya. Nah, Nabi itu marah sama dia. Akhirnya na'udzubillah ya, dia meninggal dalam keadaan murtad. Orang itu. Yang mana? Itu orang yang ngebelah membunuh itu. Iya. Meninggal dalam keadaan na'udzubillah. Jadi pengikut Nabi palsu kalau salah. Meninggal murtad, na'udzubillah. Jadi Nabi ngajarin, lu mau dia memang keadaannya juga seperti gitu, lu harus terima. Karena dalam Islam tuh yang dihukum zohir. Yang keadaan tampak di dalam yang lo lakuin gitu. Bukan yang dalam hati, itu bukan urusan lo, kata Nabi begitu. Iya. Kalau itu orang ternyata memang terdesak gitu kan. Misalkan tiba-tiba Wancoy nih mau ke Israel gitu, kada takut tembak. Gue Kristen gitu, atau biar nggak ditembak begitu. Misalkan begitu kan. Itu bisa jadi sih tapi. Itu akan sih. Iya kayaknya. Misalkan Cukup gitu yakin. biar nggak ditembak, tau ditembak tetap kan. Padahal niat dia kan, dia ngomong begitu biar supaya Selamat, aman selamat. gitu. Iya, iya. Nah kalau dalam Islam, ya lu yang dihukum apa yang kelihatan doang dalam zohir lo itu. Kalau hati tuh urusan. Iya, urusan Iya. Allah, lo nggak boleh masuk ranah itu. Oh, jadi Bahkan Nabi bukan yang nggak tahu hati manusia, tahu. Cuma Nabi tuh diem untuk mengajarkan. Karena kan nggak setiap orang punya ilmu kayak Nabi nih, ya kan? Kalau setiap orang ngaku-ngaku bisa tahu hati orang, kan gampang ngukumin orang. Oh, Iya, dia iya. tuh Dia orang beneran baik-baik masalah nih. dituduh, ya dituduh kan. Nah, kayak begitu case-nya sama kayak yang orang ngepost buat kebaikan, terus dituduh, ini ria nih. Belum tentu. Belum tentu ria. Kalau ternyata dia memang ngepost kan boleh. Kita nih men-share kebaikan supaya orang lain mengikuti itu kan boleh, bukan ria, malah bagus itu. Fastabiqul khairat namanya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi biasanya banyak Pak, gue sama teman-teman lah, ya sebut aja lah kayak Adit Insomnia. Itu suka rutin Pak, tiap Jumat tuh di Kamisnya dia ngepost, lo mau ikut Jumat berkah nggak? Nanti kita patungan, ada nomor rekening, nyumbang, itu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu boleh. Nah hari Jumatnya di saat post, dipublish nih, kita bagi ke ojek online apa. Nah itu menurut gue nggak apa-apa sih ya, karena akan memotivasi buat mau ikutan dong. Bukan nggak apa-apa, bagus. Malah bagus Malah ya. kayak begitu. Itu kan namanya diposting juga mengajak tapi Pak kebaikan. sifatnya. Nggak misalnya dia gini, uang setumpuk, mas-mas. Captionnya kayak alhamdulillah udah bekerja keras segala macam. Semoga teman-teman bisa cita-cita tercapai juga untuk kerja keras gitu. Niatnya kerja keras, tapi postingannya uang segepok, mas-mas gitu, gimana itu? Dia show off akan harta kekayaannya. Iya. Oh, gitu. Tapi maksudnya dia adalah menginspirasi orang untuk bekerja keras juga. Flexing. Tapi kan kita ngeliatnya kayak, depan sini gitu. Flexing. Situ Bukankah itu bakal mengundang kejahatan juga? Dia bakal dirampok. Iya. Kalau kayak gitu, ya kembali lagi pertama ke niat orang itu apa maksudnya kayak gitu. Yang kedua, kalau kita menunjukkan apa yang kita punya, tahdits binikmah namanya, boleh menunjukkan nikmat Allah kayak Nabi Sulaiman. Punya kerajaan kan, kerajaannya besar gitu kan, nggak ada yang bisa, nggak ada yang bisa nandingin. Nah itu Nabi Sulaiman bilang, hadza min fadli Robbi, ini adalah keutamaan dari Tuhan. Ini kerajaan saya nih, ini istana saya ini dari Allah gitu, dari Tuhan saya. Jadi untuk memberitahu, makanya kadang-kadang kalau misalkan di mobil tuh suka ada tulisan la haula wala quwata illa billah gitu, masya Allah. Iya, itu maksudnya apa? Ini mobil, apa yang saya punya ini semuanya dari Allah. Untuk nunjukin gitu, boleh lu kayak begitu. Biasanya di atas belakang Iya, tuh. karena Allah nyantumin perkataannya Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran, hadza min fadli Rabbi, ini adalah keutamaan dari Tuhanku. Jadi lu boleh gitu, lu boleh nunjukin kayak begitu, tapi baiknya ada caption yang kayak begitu, ini dari Allah gitu. Karena ada kata Nabi, ada satu penyakit yang goib tapi nyata, penyakit ain, Pak. Apa tuh? Ah iya tuh. Apa tuh? Penyakit ain. Apaan tuh? Jadi kalau gue Ayan. Bukan, nggak ain, bukan. iri. Bukan, Orang bukan. kayak orang dia ada satu penyakit gitu, kayak penyakit kalau dia Gampang ngomong tuh suka kejadian gitu, tapi dasarnya tuh dengki. Kayak misalkan gua artis nih misalkan, terus lo Wancoy lagi naik nih gitu, gue keki mau Wancoy gitu, gue bilang, ah lo paling lo ini setahun doang lo gini-gini, padahal ntar dia padahal kalimatnya muji gitu, sukses ya gitu segala macam, setahun toto terjatuh sakit, bangkrut usahanya kayak gitu, ain. Nah Makanya- itu cara nangkalnya,
Kayak Riko tuh sering posting, Masya Allah, Tabarakallah. Gue Itu kalau nangkalnya. posting Karim, Alhamdulillah. banyak temen gue yang Itu bilang, anak kecil, sering banyak tuh. kok tambahin, Case-case kayak gitu. Masya Allah, tabarakallah. Itu lu lumayan nangkal ya. Iya. Karena nangkal mungkin itu. di luar sana banyak yang Iri. belum bisa punya anak, Pak. Apa, anak lu makan enak, apa. Oh gitu. Kayak Iya banyak, begitu, itu maksudnya begitu, Pak. kejadian tuh. Jadi Nah, gue kalau orang nangkalnya suka itu. ngomong Masya Allah, Tabarakallah itu maksudnya buat nangkal itu. Lu boleh menunjukkan itu nikmat dari Allah gitu. Tadis bin Imam. Misal lu punya mobil banyak, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Itu artinya lu mengakui bahwa ini dari Allah dan Allah menjamin akan menjaga hal itu gitu. Kalau di hashtagin nggak masalah. Ih, nggak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuma stikernya banyak. Bisa pakai stiker. Gue pakai stiker kan, Karim suka kalau lu lihat. Oh. Karena penyakit ain tuh nyata, Pak. Suka ada orang yang Itu nyata punya benar. penyakit ain tuh, terutama kayak Karir, banyak tuh. Lo search aja di Google, ada tuh salah satu artis Arab yang mukanya ganteng gitu, toto kena ain, Jelek nih. langsung habis. Iya, bener. Orang jelek karirnya. Bukan. Enggak, mukanya. Wujudnya Oh juga, iya? fisiknya Kayak, juga kayak ada hitam-hitam gitu. Oh ya? kayak begitu, Pak. Itu kata Nabi itu penyakit yang nyata dan obatnya itu cuma kepada sesuatu yang ada di orang yang punya penyakit ain itu, bekas air wudhunya itu obatnya. Nah kan kita nggak tahu siapa orang yang ain sama kita tuh. Lah, iya. Nah itu makanya bahayanya kalau kita suka posting-posting sesuatu itu, kalau misalkan ada orang penyakit ain tuh bahayanya begitu. Agak bahayanya begitu. Jujur ada habit yang janggal di bulan puasa. Ain. Ada penyewaan iPhone buat bukber. Iya tuh, bener tuh gue lihat beritanya. Vespa. Vespa Matic, Buat iPhone. Jadi di saat bukber itu, Bukber kan rata-rata kan kayak itu kan status sosial mungkin dipertanyakan ya. semi reunian. Iya, lu sibuk apa? Sewain Jo. Menurut lu gimana? Masa sewain? Karena ajang pamer kesuksesan masing-masing. Betul. Iya. Taruh di meja. Iya. Kalau misalkan kan ada juga kalamnya ulama tuh ngajarin juga kayak sombong kepada orang yang sombong itu adalah sedekah. Jadi kalau ada orang sombong begitu, kita sombongin balik itu sedekah. Artinya kita bukan termasuk perbuatan yang buruk. Perbuatan sombong kan buruk tuh dalam agama kan. Tapi kalau ada kita berbuat sombong kepada orang yang sombong, itu dalam agama jatuhnya itu sedekah. Oh, baru tahu gua. Jadi untuk memberikan pelajaran buat dia gitu. Baru tahu gua. Iya. Jadi Misalnya ada orang nih, kan biasa kalau nongkrong kan apa sih yang biasa disombongin kapal tongkang. Iya. Iya nih. Kita ada bisnis kapal tongkang, kita sombongin balik boleh. Gue punya kapal api. Temen lu. Boleh gak gitu? iya boleh. Gue punya kapal api 2 saset. Dua saset. Mahal. Enggak gitu boleh gak gitu? Tapi ada yang kita harus paham, ada sebagai suatu pernyataan fakta sama sombong atau riak ya. Kayak misalnya Jangan contoh, bohong juga. karena Nabi pernah bilang begini. Nabi pernah bilang begini, ana sayyidun nas, aku sebaik-baik manusia. Kan kelihatannya sombong kan Nabi kan. Iya. Padahal Nabi nggak boleh punya sifat sombong. Tapi Nabi Muhammad emang ngomong sesuatu yang Real. benar kenyataannya itu begitu. Bahwa Nabi Muhammad tuh istilahnya nabi yang paling spesial di antara para nabi itu, Betul. mempunyai keutamaan di sisi Allah. Makanya bilang yang pertama kali akan masuk surga di antara nanti seluruh manusia tuh Nabi Muhammad. Lalu seluruh nabi, habis itu umatnya Nabi Muhammad, baru umat yang lain. Jadi Urutannya saking begitu spesial, ya. Iya, urutannya kayak begitu. Nah, Nabi apakah itu sombong? Enggak, Nabi tuh menceritakan kayak lo. Ya gue direktur sekut gitu. Beda cerita kan, kayak saya pimpinan organisasi. Saya mau kali serok. Saya drummer. Saya pengamen bulungan. ada Waham. Nah, apaan Waham? Waham. Kok lo tahu cewek Waham? Iya tahu. Apaan tuh artinya, Waham? Itu artinya kayak orang yang halusinasi, dia sesuatu yang nggak benar, meyakini sesuatu yang nggak benar. Bener, Waham. Pathological liar. Apa namanya? Iya, iya. Waham, Delusional. kalau dalam bahasa itunya Waham. Delusional. Kayak Nabi ngomong begitu ya, kenyataannya kayak begitu. Pernah ada juga orang pada pembagian zakat gitu ya, apa gonimah apa zakat gitu pernah kan? Pembagian gonimah kalau nggak salah. Terus ada orang-orang yang baru masuk Islam nih protes. Ya Rasulullah, kenapa kok engkau ngebagi orang-orang yang awal-awal masuk Islam tuh lebih besar bagiannya daripada ini? Kata dia kapan? Bersikap adillah engkau, kata orang ini gini. Terus kata Nabi, Nabi cuma senyum.
kalau saya aja kamu bilang nggak adil, terus siapa lagi yang menurut kamu adil, dia bilang. Padahal Nabi itu kan membuat satu keputusan itu direct ilhamnya dari Allah, nggak boleh sembarangan, nggak bisa sendiri-sendiri. Dan seadil-adil, kenapa Nabi memberikan porsi kepada orang-orang yang baru masuk Islam? Karena mereka waktu awal masuk Islam mengalami penyiksaan dan mereka hilang hartanya, mereka hijrah dari Mekah ke Madinah sehingga mereka nggak punya apa-apa, sehingga Allah kasih putusan, kasih mereka harta yang lebih terhadap ghanimah dibandingkan orang-orang yang masuk Islam belakangan dari kaum Ansor, kayak begitu. Nah, kata orangnya Nabi nggak adil. Nah, Nabi kan kelihatan sombong. Kalau kamu bilang saya nggak adil, terus apa lagi? Siapa yang lagi yang adil gitu? Iya, kayak begigitu. Nah, itu kan harus kita bedain mana sombong, mana emang benar-benar mengatakan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Iya, kenyataannya. Kayak gitu. Saya pemilik Scoot. Ya emang lu si Rico saya Reto. Bener ya, begitu. Oh. Begitu. Oh, jadi kesimpulan tadi yang penyewaan iPhone, kalau untuk menangkal teman kita yang sombong nggak apa-apa. Tapi kalau emang kita pengen nyombongin diri, padahal semuanya nggak mau nyombong, itu baru dosa. Iya, tapi kalau misalnya kita mau ngelawan sesuatu dengan sampai maksain gitu, pentingnya apa juga ya? Iya kan? Pentingnya apa juga gitu? Kita, gitu, Jo. Ya, iya, yang ditaruh di meja kan biar rame kan Iya, mejanya gitu. Iya. Tuh ada tuh kuy. Banyak sampai sekarang. Berapa sih? Ratusan ribu. Wih. Gak, cuma yang gue bingung, lo jaminannya apa itu iPhone gak dibawa kabur gitu? Gue malah mikir ke situ sih, kan iPhone-nya soalnya Iya, real. sekali. iCloud ya? iCloud-nya berarti? Makanya. Ada GPS kali. Karena ada paket-paket yang jadi kalau temen lo mana nyala iPhone itu nyala bener. Itu bisa dibawa kabur. Gue mikirnya malah ke situ. Aneh tuh. Penyewaan iPhone ya. Iya. Saking segitunya ya. Iya, gila ya. Bisnis. Berarti kalau bicara culture sombong, gue langsung inget apa tebak? Apa? Press conference tinju atau UFC. Itu ajang sombong tuh. Conor McGregor. Nah, lihat nih ronde 2 gitu. Kayak Khabib. Kalau itu kayak Gimana tuh? jatuhannya lebih Lo ke menyikapinya? sebenarnya dia ngejatuhin mental. Jadi dia sebenarnya mengatakan kalau menurut gue pandangan gue itu dia mengatakan sesuatu yang bikin mentalnya dia jatuh kayak gitu. Dulu sahabat Nabi juga sering bersair-sair kayak gitu, kayak misalkan pernah Sayyidina Ali kan pernah nih diajak duel dulu. Jadi kalau dulu tempur tuh sama orang-orang kafir Quraisy, satu lawan satu dulu nih, pemuka sama pemukanya dulu. Pernah ada satu orang kafir Quraisy tuh gede banget, tinggi orangnya. Lawannya Sayyidina Ali masih muda. Dibilang, "Ya, kamu saya teman bapak kamu," katanya begitu. Nah, Sayyidina Ali ngeluarin syair-syair gitu, dibilang, "Saya nih yang dibilang nih singa padang pasir," katanya gitu. Kamu pokoknya panjang lah syairnya gitu. Terus akhirnya pas tempur Sayyidina Ali menang gitu. Nah, dan orang itu kalah, dan dia menunjukkan maksudnya ketika dia disombongin begitu, disombongin balik sama dia, Sayyidina Ali. "Oh, lu belum tahu gue nih, gue namain Haidar nih, singa padang pasir nih." Dibilang, "Lo tahu kan kilo sama gram beratan mana," katanya gitu. "Ayo kita buktiin." Dibuktiin sama Sayyidina Ali, bener kalah. Jadi tuh kayak udah dari zaman dulu tuh kalau orang mau ngepet gitu, jatuh-jatuhan mental. Oh, baru tahu nih Gitu. gue. Jatuhan mental tuh udah dulu. Oh, berarti udah boleh. ada tuh Sayyidina Ali sama orang tuh, orang kafir Quraisy. Boleh kalau misalnya dia duluan kok. Iya. Kalau kita yang mulai baru nggak boleh. Iya, nggak boleh. Kalau dia duluan boleh. Misal Kalau gini orang lagi sombong. reuni nih, jangan sombong. Iya nih, gue sebulan kerjaan gaji gue udah 3 digit bro. Gue jadi apa di perusahaan oil and gas. Kita sombongin balik boleh. Gue juga gaji gue se-M. Emang kerjaan lo apa? Ngecat es batu. Jangan gitu dong. Yang masuk akal dong, Ren. Musir ombak. Aduh. Datang iPhone 16, set Zenfold 6 tak. Gila lo bro, dari mana bro? Biasa, habis tender nih. Apa kerjaan lo? Kita boleh bilang gitu. Lu gimana ya? Ngetik pakai sarung tinju di kantor. Datang gini. Datang bawa teh. Ah gitu. Oke, jangan gue ribet deh. Udah ya, sukses lo ya. Iya. Kerjaan lo apaan? Gebukin sapi sampai jadi abon. Lu aneh. Ada. Kerjaan yang baru. Dan ada. Penyakit sih tapi itu jatuhnya sih. Iya. Kalau orang Apa ya? kayak Iya. begitu untuk menunjukkan sesuatu. Padahal dulu ya banyak lah cerita-ceritanya itu. Nabi kan selalu ngajarin nih. Kesederhanaan adalah bagian dari iman. Kesederhanaan adalah bagian dari iman, kata Nabi. Jadi lu nih, walaupun lu misalkan misalnya ente bertiga nih tabungannya 100 M lah gitu. Amin.
Amin dong. Amin. Tapi lu gaya hidup lu yang harusnya lu bisa beli tuh mobil Porsche, Lamborghini bisa kan? Tapi lu pakai Innova aja biasa. Iya. Itu dalam hitungan agama lu tuh hidupnya sederhana tuh. Masa artinya lu mampu dalam taraf hidup yang lebih dari itu, tapi lu lebih memilih kehidupan yang lebih Sederhana. dari itu gitu. Dulu Karena biasanya orang-orang yang udah kaya beneran, dia tuh nggak perlu validasi untuk bisa dibilang kaya, karena emang udah kaya. milik BCA sering makan tupat sayur, Iya. jalan tidur. The real old money. Iya. Iya. Nah kayak dulu sahabat Nabi tuh udah jalanin kayak gitu, Par. Udah kayak gitu, kayak sahabat Sayyidina Utsman tuh yang kemarin gue cerita rekeningnya ada sampai sekarang. Iya. Itu dia kalau sedekah tuh gila-gilaan, tapi Pin ATM-nya api, mau. tapi kalau misalkan Tokennya apa ya? kalau misalkan tidur katanya di masjid itu katanya sarungnya tuh cuma pakai sarung yang murah, katanya kayak begitu kehidupannya. Tapi dia kalau pernah ada satu cerita lucunya tuh, Nabi perintahin untuk sedekah infak gitu. Datang tuh ke sahabat Sayyidina Utsman gitu. Ada tuh satu orang yang diperintahin Nabi untuk ngambil. Pas baru datang depan rumahnya ngetok-ngetok. Kalau dulu kan masih pakai minyak ya untuk api ya, pengapian tuh kan. Iya. Dia lagi ngomel-ngomelin istrinya posisi. Kan mau dimintain duitnya ya dibilang sama Nabi suruh zakat, sedekah gitu. Terus dia lagi ngomel-ngomelin, kamu nih pengapian jangan boros-boros sama minyak gini-gini, kata orang ini. Waduh, minyak kayak pelit. Merki banget nih. Ini sama minyak aja pelit, gimana sama duit nih? Cuma pas dibalik lagi diinget, oh kan gue udah perintahin Nabi nih, gue harus taat. Kalau Nabi udah perintahin harus taat, nggak boleh. Kalau ngelanggar kan terus, udah akhirnya diketok aja. Assalamualaikum, ya Utsman bin Affan. Ini saya diperintahkan Rasulullah untuk memberitahu engkau bahwa ada satu maklumat dari Nabi untuk bersedekah kepada orang-orang fakir miskin, buat orang-orang yang fisabilillah. Oh iya, tunggu sebentar. Dia ngambil ada satu kotak penyimpanan hartanya dia, yang isinya emas semua. Yang istrinya pun nggak tahu. Nah, ini ada ilmu. Jadi kalau kita nanti berumah tangga tuh, Boleh kita gitu punya penghasilan, ngumpetin itu harus ada. Ngumpetin duit gitu, boleh. Maksudnya uang yang istri nggak tahu, itu kita harus punya, Pak ya. Kayak begitu, Pak. Itu ilmu, Pak ya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa itu. Istri nggak tahu duit kita berapa. Iya, itu harusnya baiknya kayak begitu untuk menjaga marwah seorang suami itu begitu. Karena kata Imam Ghazali itu, rahimahullah ta'ala, kata beliau tuh, karena terkadang ada satu watak perempuan tuh kalau dikasih tahu kita punya uang, maka dalam pola pikirnya dia kebendaan akan dibeli sebanyak-banyaknya. Betul. Dan kalau kita nggak punya uang, nanti dia bisa ngeremehin kita. Maka paling cakepnya gimana? Ya lu sepintar mungkin jangan sampai tahu, mensiasati. Tapi kalau misalnya istri kita pengen tahu rekening kita juga. Tahu gaji. Iya kan lu bisa aja tuh pakai 2 rekening, tinggal geser kanan kiri, biasa lah begitu kan. Iya benar juga. Nah, dan yang kalau dalam case kayak gini biasa sering kejadian apaan nih? Istri cemburu sama mertua, sama ibu kita, itu sering. Karena itu kita juga rumah tangga. Iya, kita juga ngempanin mak kita gitu kan. Iya, bener. Kadang lu mau level apa, mau level sesoleha apa bini lu, kalau udah ibaratnya itu kayak kita mau ngeratuin ibu kita, kadang-kadang pasti cemburu ada perempuan. Nah, fungsinya uang-uang yang kagak kelihatan itu, nah itu buat di belakang dia. Itu juga istilahnya supaya seorang suami ini punya satu tabungan uang yang dia pakai buat kebaikan, buat ngebantuin adeknya. Ingat ya buat kebaikan, bukan buat rental ya. Jangan sampai sih kok kayak gitu. Jangan, kalau kebaikan nggak apa-apa. Lo safety. Ujung-ujungnya buat nggak safety, bahaya. Tapi tadi Jo, lanjut Jo. Iya. Dikasih nih peti, isinya harta. Iya, Yang nggak tahu istrinya. Iya. Terus? Dikasih ke itu semuanya. Oh iya? Langsung dikasih semua harta. Nih. Bini kaget dong. Oh, dari mana nih? Enggak, bini nggak tahu. Kan bini nggak tahu. Bini nggak tahu. Kan buat orang lain. Oh iya. Dia udah kasih sana. Terus katanya orang ini, gila sama minyak pelit sama buat keperluan sendiri, tapi kalau buat orang baiknya minta ampun begitu. Jadi salah satu wataknya sahabat-sahabat Nabi itu, dia lebih mementingkan orang lain dibandingkan dirinya sendiri walaupun dia butuh. Itu sampai ada ayat Al-Qur'an yang asbabun nuzulnya itu sifat baiknya manusia sahabat Nabi itu, dia mementingkan orang lain walaupun dia sendiri butuh. Dia buat dia pakaian dia sarung yang biasa aja, tapi kalau buat orang sedekahnya kayak begitu. Gitu coy, jangan hitung-hitungan lo. Nggak boleh. Berarti harus begitu ya. Berarti NMAX kasih ya. Iya coy,
X-Max lu kasih nih di lampu merah nih, ada manusia silver. Kasih aja sama BKB. Emang Posisi kenapa? hati-hatinya. Posisi Emang hati-hati. kenapa? Posisi Emang kenapa? Enggak, gue tanya emang kenapa? BBKB tapi udah belum? Iya. Kecuali kalau misalkan apa? BBKB udah. Belum. Enggak bisa BPKB udah ada. Lagi lampu merah ini di manusia silver. Kasih aja dah. Bro sini bro. Ini buat lu. Itu rezeki lo coy asli. Langsung tuh ada yang ngirim Harley ya. Masa langsung pengen ada timbal. Ngasih jam 6, jam 8 datang. Masih nungguin. Masa ditargetin deh. Masih ditargetin. Kalau dulu ada amalan ulama tuh Imam Abu Hanifah. Rahimahullah Ta'ala tuh beliau tuh punya satu amalan. Misalkan dia berpandangan dunia sama akhirat harus seimbang. Maka dia kalau mau bangun rumah nih, misal bangun rumah budgetnya 500 juta. Maka budgetan disiapin 1 M. Buat bangun rumah 500 juta, 500 jutanya tuh dia buat sedekah. Agar supaya balance. Sesuai Iya. jadinya on time. Kalau ilmunya Nabi Daud tuh kan raja dia kan, kaya raya kan kayak Nabi Sulaiman. Dia punya tertib hidupnya tuh kalau punya harta 1/3 buat diri dan keluarga, 1/3 tuh buat dagang, buat bisnis gitu, buat kerjaan. Terus yang 1/3 lagi buat diinfakin. Itu tertibnya sahabat Nabi, pakai itu ilmunya dari Nabi Daud. Nah, dan Nabi Muhammad SAW ngajarin itu. Lo punya harta 3M. Saya buat Saya buat lo pribadi sama keluarga. saya buat dagang. Buat lo dagang. Atau lo kalau lo kerjaan lo misalkan seperti ini jadi artis gitu misalkan, ya se-M itu lo pakai untuk operasional lo. Buat modal lo kerja. Iya. Nah, 1/3-nya lagi lo infakin. Sayangnya lagi lu sumbang coy. Nah, jadi lu lagi jalan nih. Ada manusia silver. itu lagi. 1/3 dari motor MX nih duitnya. Setidaknya ya. Gitu coy harusnya. Itu motor sebiji-biji Dul. Oh gimana ya? Justru semakin itu Oh, kan. gini deh. Di lampu merah ketemu manusia silver, motor X-Max. Spakbor lu kan 1/3. Lu bagi 3 tuh motor lu, spakbor sama ban depan lu kasih. Ya kan jadi aneh Jalan. juga. Koban sih gila aja lu. Atau biasanya orang kan kalau misalkan sistem zakat bisa dapat 2,5% nih, gitu kan? Iya. Zakat Ya, mahal. kayak zakat mal gitu kan, atau zakat biasanya ada yang sampai 10% tertibnya. Bahkan kan di agama lain kayak di Kristen pun ada persepuluhan tuh kan. 10% dari itu yang di harta yang pengen dikasihin ke orang. Itu udah tertib kayak semacam cara mancing hak untuk datangnya harta dari zaman dulu tuh begitu, ajaran para nabi begitu. Berapa banyak yang lo berikan maka akan datang lagi kayak begitu. Tapi nggak boleh maksa. Nggak boleh maksa. Sini, Jamal. Mau nyumbang berapa? Itu kan malak ya? Malah. Masa? Nah, Iya, katanya baksa. ada loh. Ada. Malah. Berapa? 20 juta? 50 juta? Ada. Masa ininya ini nggak mau dibeli gitu? Iya, sama Habib loh. Masa nggak mau nyumbang 50 juta gitu? Gue pernah nyebut lagi. Gue pernah tuh udah diem-diem. Nggak boleh maksa begitu. Iya. Makanya kalau kayak begitu dulu Nabi ngajarinnya di masjid aja secara diem-diem. Ya kamu sekelompok Jadi lu aja. gini, Jo. Jatuhnya kayak mau nyolong kalau itu. Katanya diem. Makanya tuh kayak kalau dalam Islam kalau orang ngaji fikihnya bener gitu, pasti ulama-ulama yang bener-bener dia paham. Kayak contoh ngecrek-ngecrek masjid itu bisa nurunin marwah orang Islam tuh. Iya. Nggak boleh tuh. Oh iya, Oh, gitu marwahnya ya. iya. Minta sumbangan gitu. Kalau bisa nurunin marwahnya orang Islam, kenapa ya? Orang-orang agama lain jadi jijik sama orang Islam. Jadi apa sih ini Segitunya agama lo, gitu? Lo kan banyak ke orang Islam, lo mayoritas. Kenapa lo harus sampai nyari duit segitunya? Padahal sebenarnya sesimpel lo kumpulin orang di masjid, bacain hadis Nabi tentang cerita-cerita tentang sedekah Ada gitu. caranya gitu Nah, ya. iya, nanti udah lo internal aja sebenarnya. Kalau di masjid-masjid luar negeri kayak gitu. Jadi jangan di jalan yang Iya, umum. jangan kayak Jangan begitu. Itu- pakai sound system gitu. Iya, bikin malu itu sebenarnya. Cuman jarang ada ulama atau ustadz yang berani ngomong kayak gitu karena kadang-kadang takut diserang atau takut dihujat atau takut nggak diundang lagi ceramah di masjid atau musola itu. Padahal aslinya kalau dalam kaidahnya orang Islam tuh nggak boleh. Nabi nggak pernah ngajarin kayak gitu. Orang ada masih keluarga istrinya Nabi pernah nih kan datang nih Nabi kan selalu banyak tuh punya harta untuk orang miskin kan. Nabi sebenarnya kaya, cuma ikhtiarnya beliau mau hidup apa Bagi-bagi. adanya aja, kalau bagi-bagi. Ada namanya Hakim bin Nizam, radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Minta sama Rasulullah sekali dikasih.
Datang lagi itu kedua kali, dikasih itu. Pas ketiga kali sama Nabi dinasihatin. Nabi kasih ilmu yang hikmah banget. Ya Hakim katanya. Harta itu hijau dan manis katanya, kata Nabi. Barang siapa yang mengambilnya dengan cukup harta itu, maka Allah akan berkahi kehidupannya. Dan barang siapa yang mengambilnya dengan serakah, maka dia akan punya seperti penyakit orang yang selalu makan tapi nggak pernah kenyang. Kekurangan terus. Ini ilmu tentang harta nih. Oh itu bener tuh. Nih, Itu bener tuh. lu akan kurang terus. Terus Nabi kasih pepatah yang umum orang tuh pertama kali Nabi ngomong, wahai Hakim, tangan di atas lebih baik daripada Tangan di tangan di bawah. bawah. Itu Nabi yang ngomong pertama kali. Untuk ngasih tahu, lo lebih baik jadi orang yang begini ngasih daripada lo orang yang begini. Oh maksudnya gini dan gini. Iya. Memberi. Habis itu, gara-gara Nabi yang nasihatin, kata Hakim bin Hizam, demi Allah, ini nazar dia. Omongan itu seperti nazar. Setelah ini saya nggak akan pernah minta tolong kepada siapapun. Sampai di zaman Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar hidup jadi khalifah, meninggal di zaman Sayyidina Umar, pengen dibagi nih gaji. Ya dari harta ghanimah pengen dibagi kepada orang-orang Islam. Hakim bin Hizam nolak, saya nggak pernah mau. Sayyidina Umar sampai bikin pengumuman, ini kamu semua jadi saksi di akhirat ya, saya sudah memberikan haknya Hakim, tapi Hakim menolak. Dia sampai janji nggak bakal mau lagi, gara-gara dinasihatin sama Nabi, nggak mau lagi. Saya mau jadi orang yang ngebeli, ya, saya mau jadi orang tangan di atas, bukan yang begini. Bukan yang minta. Gitu. Jadi tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah aja. Kayak kemarin korupsi gitu kan. Jangan deh, ayo. Iya, bahaya. Nggak boleh. Bam. Nggak mau. Nggak mau. Nggak boleh. Tapi kok misalnya yang di atas nggak kode-kode gimana itu? Yang bawah siap gerak nggak tuh? Misalkan di atas bisa ada pembangunan masjid, ini orang-orang kompleks ini mana ya? Bergerak lah gitu, nggak apa-apa. Iya, secara personal aja, jangan kelihatan di Jangan depan di pinggir umum. jalan. Dan jangan maksa coy. Iya. Jangan maksa. Atau minimal kan lu bisa kasih selebaran-selebaran begitu kan, Iya. yang kayak semacam undangan atau map. Lu boleh memberikan begitu, tapi aslinya jangan sampai di depan muka umum yang bisa menjatuhkan marwah orang Islam gitu. Nabi tuh paling nggak mau, paling benci Nabi tuh sama orang yang suka minta-minta tuh. Dalam kalau dibahas lagi bahkan dalam hukum meminta-minta itu detail lagi, ada lu boleh meminta-minta. Kayak misal ke contoh, lu korban kebakaran nggak punya apa-apa, lu boleh tuh minta-minta, halal. Tapi kalau lu punya apa segala macam lu minta-minta, haram bisa hukumnya. Tuh hukum. Saking Nabi ngajarin, ada orang gitu. Oh ngamen? Ngamen nggak apa-apa ya? Kan tuh menjual suara. Nah kalau yang dia naruh speaker doang gedein terus dia diem doang tuh gimana? Terus minta. Ada sih di daerah. Dia ngamen di mikrolet. Ayo nggak strike, ayo sambil lihat ke belakang. Kasih aja itu kasih. Full effort. Di Minang. Full Bukan effort. jadi Di Minang gimana ya? telak, di Minang telak. Kayak gue di kereta. Gue mau anda mantul waktu mau ke Malang. Rebuta. Pengamen effort tinggi. Alas gini. Selamat siang. Tepuk tangan sekali. Apaan? Gini. Selamat siang. Nih, mana nyanyi? Tepuk tangan, nada juga satu, udah minta. Langsung begini aja. Di Minang ada. Pakai orang biasa pakai topeng badut. Misalnya kita lagi beli apaan gorengan, jadi nyolek dari belakang. Om badut om. Begini dulu. Kok ngasih tahu? Om badut. Cuma om. info. Cuma info. Kok FYI? Sumpah. FYI. Om badut om. Sambil begini pakai kaleng cat. Begini om badut om. Dia begitu Iya dong. gue tahu badut. Kok lu berat? Kok lu berat nyari duit lu asli? Nggak boleh. Tangan di atas lebih baik daripada Mana? tangan di bawah. Jadi kayak Nabi ngajarin kita punya mental tuh. Berarti gini. Masa kayak binaraga.